Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PCLN dimanapun berada, sahabat-sahabat Gus Nur Samsun, dan juga para simpatisan Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan malam ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan secara zahiriyah maupun batiniah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, pada malam ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yang mana ini merupakan saudara saya yang baru ketemu. Selama ini kita cuma bersaudara di HP, di WA, Facebook grup ya. Dan kali ini saya ketemu benar-benar real sama orangnya. Jadi bukan cuma suaranya, tapi orangnya sekarang hadir di tengah-tengah Padepokan Cakra Lodaya Nusantara Madura ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan persahabatan ini kekal sampai akhir hayat. Amin. Boleh diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Gak apa. Perkenalkan, nama saya Sadamon dari Madura. Kokoknya. Kokok Bangkalan. Ya, Kokop itu termasuk salah satu kabupaten Bangkalan ya. Beliau ini berada di Malaysia ya sebenarnya. Malaysia. Berapa tahun di sana? 5 tahun. 5 tahun. Malaysia mana? Johor Bahru. Saudara-saudaraku yang di Malaysia mungkin yang ada di Johor, nah inilah saudara saya pernah berada di Johor. Ya. Ada yang di Malaysia itu ada Kanisa Antakusuma, itu di Malaysia semua. Dan sekarang guru besar kita GNS di Malaysia. Mudah-mudahan beliau Gus bisa kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat dan selamat dalam perjalanan bersama krunya. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PCLN dimanapun berada, pada kesempatan kali ini ya, saya tidak akan membahas yang lain. Saya tetap fokus menjawab pertanyaan yang dilontarkan ke saya atau dilontarkan ke Padepokan Cakra Lodaya Nusantara. Dan dalam kesempatan ini saya hanya mewakili GNS ya, karena mungkin beliau sibuk tidak bisa menjawab masalah yang seperti ini, maka saya Al-Fakir yang sangat minim dengan ilmu ini menjawab pertanyaan dari netizen, dari penggemar, dari jemaah. Dan tentunya saya tetap mengharapkan masukan dari para senior, para ustadz, para kiai, para mungkin yang ahli fikih, ahli hukum. Tetap saya mengharapkan kritik dan sarannya, juga masukan-masukannya. Hal itu untuk menambah wawasan saya, untuk menambah pengetahuan saya. Adapun pertanyaan kali ini Mas yang sedang viral ditanyakan ke saya mengenai bagaimana hukumnya pernikahan antar agama. Pintunya tutup dulu biar suaranya fokus, karena saya gak punya pengeras suara. Jadi suaranya yang keras. Gak usah pakai mic ya. Iya. Sudah keras. Jadi begini saudara-saudaraku, sebenarnya ya ini bukan bagian saya, karena kalian tahu semua bahwa saya itu bukan ustadz. Nah, cuman setelah ada pertanyaan seperti ini, saya belajar sama kiai, saya tanya sama kiai dan menemukan jawabannya. Karena banyak jemaah saya yang istilahnya terjebak dalam pernikahan seperti ini. Kemudian tanya ke saya, Mas Wahyu, bagaimana hukumnya pernikahan antar agama atau beda agama? Nah, maka secara singkat saja, tanpa berbelit-belit saya jawab,
pernikahan antar agama menurut keyakinan dan akidah saya sebagai umat Islam itu hukumnya haram atau tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, maka hukumnya berkumpul, baik itu berkomunikasi dalam rumah tangga maupun berhubungan badan, itu hukumnya haram, jatuhnya pada perzinahan. Nah, itu. Ya, jadi mohon maaf buat saudara-saudaraku yang mungkin non muslim, yang beda akidah dengan saya mohon maaf. Tanpa sedikit pun menyinggung perasaan kalian, tanpa sedikit pun saya ingin merendahkan kalian, akan tetapi karena ini soal akidah yang saya yakini, maka saya akan jawab sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab suci saya, kitab suci Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa itu haram sesuai dengan ayat yang tertera di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairu mim musyrikatin walau a'jabatkum. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik. Dalam tafsir, ya, dalam tafsir Jalalain, musyrik yang dimaksud di sini adalah setiap perempuan atau setiap laki-laki. Karena ini bunyi ayatnya wala tankihul musyrikati, berarti janganlah kamu semua menikahi wanita-wanita musyrik. Ya, jadi seorang laki-laki dilarang menikah dengan wanita yang di luar Islam. Jadi musyrik di sini adalah mereka yang tidak mempercayai adanya Allah sebagai Tuhan dan adanya Rasulullah sebagai utusan Allah, utusan Tuhan. Yang berada dalam kategori ini disebut dengan musyrikah atau musyrik. Ya, kalau perempuan disebutkan di sini musyrikati. Ya, perempuan-perempuan musyrik, non muslim ataupun yang tidak percaya dengan Allah. Jadi janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hatta yu'minnas, sampai dia beriman kepada Allah. Jadi kalau sudah mereka beriman kepada Allah, maka boleh kita nikahi, boleh dinikahi. Ya. Dan masuknya ke dalam Islam karena iman, ya, bukan karena pernikahan tadi. Jadi misalnya ada orang non muslim, dia masuknya Islam karena ingin menikah dengan pria muslim, itu sudah beda urusan di dalam akidah keimanannya. Akan tetapi ketika dia benar-benar ingin masuk Islam karena meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia masuk Islam. Kemudian ada seorang laki-laki ingin menikahi dia, maka hukum pernikahannya sah. Ini sudah sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kenapa di sini dikatakan hatta yu'minna, sehingga dia beriman. Bukan dikatakan hatta muslimatin, tapi hatta yu'minna, sampai dia beriman. Dalam artian mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam, kemudian ada seorang laki-laki ingin menikahi dia, maka hukum pernikahannya sah. Nah, seperti itu. Walau amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau ajabatkum. Apa artinya? Artinya begini. Seandainya atau apabila ada hamba sahaya, ya, hamba sahaya mukminatin, artinya budak perempuan tapi Islam.
itu lebih baik kita nikahi ketimbang perempuan musyrik. Jadi pilihannya begitu. Seandainya ada hamba sahaya mukmin, itu lebih baik khairun mim musyrikatin. Hamba sahaya yang beriman kepada Allah, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu lebih baik daripada perempuan-perempuan yang musyrik. Walau ajabatkum, walaupun itu menarik hatimu. Paham yang di sini? Jadi seandainya ada orang non muslim yang cantik menggoda hati tapi musyrik, kemudian di sini ada hamba sahaya yang beriman kepada Allah, maka hamba sahaya ini, budak ini lebih mulia derajatnya untuk kita nikahi, untuk kita jadikan istri ketimbang perempuan yang musyrik tadi. Walaupun yang perempuan musyrik ini cantiknya luar biasa. Ya. Itu adalah bentuk larangan seorang muslim untuk menikahi seorang perempuan yang beda agama. Kemudian Islam itu maha adil. Kalau laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan musyrik, maka dilarang pula perempuan musyrik menikah dengan laki-laki muslim. Misalnya nih, ada seorang laki-laki tapi non muslim, musyrik. Nah, sementara anaknya sampean putri ini sangat jatuh cinta kepada dia. Yang tadi yang musyrik itu perempuannya, sekarang kebalikannya, yang musyrik itu laki-lakinya, maka tetap tidak boleh. Yang perempuan ini Islam. Tadi kan perempuan laki-lakinya Islam, perempuannya musyrik. Itu tidak boleh, haram. Sekarang ada perempuan muslim dicintai oleh laki-laki yang non muslim, maka hukumnya juga tidak boleh. Sesuai kelanjutannya ayat tadi, wala tunkihul musyrikina, jangan kau menikah dengan laki-laki yang musyrik hatta yu'minu, sehingga mereka beriman kepada Allah. Wala abdun mu'minun, dan bukankah seorang hamba sahaya tapi beriman, ada budak laki-laki tapi beriman, khairun, itu lebih baik mim musyrikin, daripada laki-laki yang musyrik, daripada laki-laki yang di luar Islam. Walau ajabatkum, walaupun ganteng, walaupun menarik hati, ya, walaupun seperti Arjuna, walaupun kaya dan lain sebagainya, tetap tidak boleh. Karena ini ayat, apakah ada hukum yang meringankan tentang itu? Ulama yang 4 sepakat mengharamkan pernikahan antar agama. Ya. Jadi bagaimana yang sudah terlanjur menikah? Yang penting saya sudah menyampaikan bahwa itu tidak boleh. Bukan berarti saya harus, ini berpisah, ini bercerai, ini enggak. Urusan saya di sini menyampaikan ayat yang sudah saya baca dan menjawab pertanyaan tentang hukumnya. Setelah itu selesai urusan saya. Terserah kalian, apakah dilanjutkan pernikahan yang seperti itu, apakah tidak. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa pernikahannya haram. Kalau pernikahannya tidak sah, maka hukumnya berkumpul adalah haram. Hukumnya melakukan hubungan badan tetap jatuh ke dalam perzinahan. Tuh.
Dilanjutkan ayat itu. Ulaika ya'uduna ilan nar. Ya, wa ulaika ya'uduna ilan nar. Ya. Bahwasannya Allah itu mengajak kita bahwasannya mereka itu yang demikian ini, pernikahan antara laki-laki non muslim dengan perempuan yang Islam ataupun sebaliknya, itu mengajak semuanya itu ke neraka. Sementara Allah mengajak kita ke surga. Tinggal milih. Mengikuti hawa nafsu kalian. Jelas di sini dikatakan bahwa yang demikian itu adalah mengajak kita kepada neraka, ataukah tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah, karena Allah itu senantiasa mengajak kita ke dalam surga. Di sini saya tekankan, ayat ini saya bacakan untuk jemaah saya, untuk kalangan orang-orang yang beriman di dalam agama Islam. Di luar itu saya mohon maaf, tidak ada sedikit pun menyinggung atau merendahkan kalian. Saya tetap menghargai saudara-saudara saya yang di luar Islam, yang Kristen, umat-umat Kristiani ya, Hindu, Buddha, Konghucu atau agama-agama yang lain, tetap secara moralitas tetap semuanya saudara saya, dan saya akan bersikap toleransi. Bahkan di dalam Islam itu, karena sangat indahnya Islam, dianjurkan untuk saling tolong menolong. Andai kata ada orang non muslim membutuhkan bantuan saya, silakan datang ke sini, apapun bentuknya, kalau saya mampu, wajib hukumnya saya menolong. Ya. Akan tetapi di dalam akidah tertentu yang itu memang sangat sakral sekali, saya harus sampaikan bahwa ini haram, ini halal, ini boleh, ini enggak. Dan saya berkeyakinan pun di dalam agama lain juga ada aturan-aturan seperti itu, yang mana orang Islam tidak boleh tersinggung apabila ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Tuh. Wallahu yad'una ilal jannah. Sesungguhnya Allah itu mengajak kita kepada surga. Wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada kita. Ya, niat baik. Allah senantiasa memberikan pengampunan terhadap kita. Wa yubayyina ayatihi, dan diantara ayat-ayatnya linnasi la'allahum yatadhakkarun, itu diperuntukkan buat manusia. Ya, buat manusia yang bagaimana? Buat manusia yang mau berpikir. Ya. Jadi kita berpikir, kita renungkan, kita belajar dan belajar, ya, supaya tidak sembarangan dalam bertindak, tidak mengikuti ego, tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, kita harus tetap berpedoman kepada ayat-ayat Allah yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin itu saja saudara-saudaraku yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan tetap mohon kritikan, mohon masukan, karena saya Al-Fakir memang sangat bodoh kalau dijelaskan secara kasarnya. Saya masih bodoh, saya masih awam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi ilmu buat kita semua, karena itu ayat dari Allah. Dan apabila ada kesalahan baik di dalam membaca, di dalam tajwid, saya mohon maaf, mohon maklum. Ya, mungkin saya nanti akan belajar lebih baik lagi. Apabila ada kesalahan itu murni karena kebodohan saya, apabila ada yang benar itu karena Allah sedang memberikan petunjuk. Ya, demikian saya akhiri dengan ucapan ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.